Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian dengan tema figur perempuan dalam Al-Quran, baik pada masa sebelum Rasulullah ataupun pada masa Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama ada sosok Sayyidah Maryam. Pastinya kita tahu bahwa Sayyidah Maryam adalah satu-satunya tokoh perempuan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam, surat ke-19. Kepribadian Sayyidah Maryam adalah wanita istimewa. Dia memiliki kesabaran, pengorbanan, dan sekaligus ketaatan beribadah kepada Allah yang sangat tinggi. Sayyidah Maryam diberi ujian oleh Allah. Dia hamil dan melahirkan tanpa seorang suami. Kisah Sayyidah Maryam dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina al-ayah, yang artinya demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau yang kami ciptakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, figur yang kedua ada sosok Sayyidah Hawa. Dia adalah istri dari Nabi Adam. Di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan secara langsung nama Sayyidah Hawa, namun di dalam Al-Quran dikisahkan kisah Sayyidah Hawa dengan Nabi Adam ketika mereka berdua digoda oleh syaitan, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dalam ayat ini nama Sayyidah Hawa tidak disebutkan, namun di situ dijelaskan anta wa zawjuka. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam beserta pasangannya, yaitu Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa memiliki sosok yang luar biasa. Dia adalah wanita yang memiliki kesetiaan tinggi terhadap pasangannya. Hal ini terbukti ketika Sayyidah Hawa dan juga Nabi Adam diturunkan ke dunia, kemudian mereka berdua dipisahkan. Disinilah diuji kesetiaan dari kedua pasangan itu, sehingga di suatu ketika mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, figur yang ketiga adalah Sayyidah Hajar, yang merupakan salah satu istri dari Nabi Ibrahim dan juga ibunda dari Nabi Ismail. Sayyidah Hajar merupakan perempuan yang bisa menjadikan sejarah makmurnya kota Mekah dengan adanya air Zam-Zam. Peristiwa yang dialami Sayyidah Hajar beserta putranya Ismail berlari dari Bukit Sofa ke Marwah, sehingga momen ini dijadikan sebagai salah satu rukun haji, yaitu sa'i, lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Kisah Sayyidah Hajar pada momen ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah al-ayah. Dalam ayat ini dijelaskan proses ketika Sayyidah Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Marwah.
Saudara yang dimuliakan Allah, selanjutnya figur perempuan yang ada pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu Sayyidah Ummu Salamah, yang merupakan salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Salamah merupakan perempuan yang cerdas, perempuan yang kritis, perempuan yang menyadari nilai kemanusiaan, dan juga sosok yang bijaksana. Sayyidah Ummu Salamah merupakan salah satu golongan dari mufassirah pada periode awal. Dalam sebuah kisah diriwayatkan, suatu ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai baginda Rasul, kenapa yang disebutkan dalam hijrah itu kok hanya laki-laki saja, sedangkan kami dari perempuan itu juga ikut serta dalam hijrah?" Dari protesnya Ummu Salamah ini sehingga muncullah jawaban, yaitu surat Al-Imran ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa, yang artinya maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian ada satu bukti kritis lagi yang dilakukan oleh Ummu Salamah. Dia protes kembali kepada Rasulullah, "Wahai baginda Rasul, kenapa yang disebutkan dalam Al-Quran itu kok hanya laki-laki? Kami perempuan tidak disebutkan di dalam Al-Quran." Sehingga dalam pertanyaan ini muncullah jawaban dalam surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. Al-ayah. Di sini akhirnya dijelaskan, disebutkan keberadaan baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mereka semuanya adalah sama, dan mereka juga mendapat ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, selanjutnya figur yang kelima adalah figur dari Sayyidah Aisyah, yang juga termasuk istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Sayyidah Aisyah ini adalah seorang wanita yang cerdas, yang memiliki intelektual tinggi, cantik, berjuang dalam politik, dan selalu membela kebenaran. Sayyidah Aisyah ini termasuk golongan al-muksirin, yaitu golongan orang yang meriwayatkan hadis paling banyak kedua. Dalam sebuah riwayat dikisahkan tuduhan zina terhadap Sayyidah Aisyah ini, sehingga jawabannya dari Allah diturunkan di dalam surat An-Nur ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Dan janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi mereka. Ayat ini menjelaskan jawaban atas tuduhan terhadap Aisyah yang melakukan zina. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Dari 5 figur perempuan ini kita dapat mengambil keteladanan dari sosok Maryam. Kita sebagai perempuan harus sabar, harus ikhlas, serta harus selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, dari kisahnya Sayyidah Hawa, kita diuji, kita harus setia terhadap pasangan kita. Yang ketiga, dari sosok Sayyidah Hajar, bagaimana pengorbanannya terhadap putranya. Yang keempat, dari istri Rasulullah Sayyidah Ummu Salamah, kita sebagai perempuan boleh berpikir kritis. Kita harus menjadi perempuan yang cerdas, perempuan yang berdedikasi tinggi. Kemudian dari sosok Aisyah juga demikian, kita harus menjadi perempuan yang tangguh, yang cerdas, yang intelektual tinggi, dan juga berjuang di agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.